Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Riani. Saya akan memaparkan ringkasan materi tentang arus dan gelombang pada mata kuliah Biologi Laut. Definisi arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus laut digerakkan berbagai sumber, yaitu angin, pasang surut, perubahan massa jenis air, dan rotasi bumi. Topografi dasar laut dan garis pantai memodifikasi gerakan itu, menyebabkan arus semakin cepat, semakin lambat, atau berubah arah. Arus laut terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu arus permukaan dan arus laut dalam. Arus permukaan mengendalikan gerakan 10% dari air laut teratas, dan arus laut dalam mengendalikan 90% lainnya. Meski disebabkan hal yang berbeda, kedua arus ini saling memengaruhi sehingga menjadi gerakan rumit yang membuat seluruh lautan bergerak. Tetapi, laut arus permukaan digerakkan oleh angin dan ombak pasang surut yang menarik air bolak-balik saat permukaan air turun dan naik. Sementara di lautan terbuka, angin adalah kekuatan utama arus permukaan. Ketika angin bertiup di atas lautan, ia menarik lapisan air yang paling atas bersamanya. Air yang bergerak itu menarik lapisan di bawahnya, dan mereka menarik yang di bawahnya lagi. Bahkan, air yang sedalam 400 meter pun masih dipengaruhi oleh angin permukaan. Lilin yaitu lingkaran besar yang terbentuk oleh pola arus permukaan di seluruh bumi, yang berjalan searah jarum jam di belahan bumi bagian utara dan melawan arah jarum jam di belahan bumi bagian selatan. Hal itu disebabkan karena rotasi bumi memengaruhi angin yang menimbulkan arus ini. Jika bumi tidak berotasi, air dan udara hanya akan bolak-balik antara daerah tekanan rendah dan khatulistiwa dan daerah tekanan tinggi di kutub. Namun, saat bumi berputar, udara dari khatulistiwa ke kutub utara dibelokkan ke timur, dan udara yang bergerak ke bawah dibelokkan ke barat. Pola identik terjadi di belahan bumi bagian selatan, sehingga aliran angin utama membentuk pola seperti lingkaran di sekitar cekungan samudra. Peristiwa ini disebut efek Coriolis. Angin mendorong laut di bawah mereka menjadi pilin berputar yang sama, karena air lebih efektif menjaga panas daripada udara. Arus ini membantu mendistribusikan suhu panas ke seluruh dunia. Tidak seperti arus permukaan, arus laut dalam dipengaruhi oleh perubahan massa jenis air laut. Ketika air bergerak menuju kutub utara, suhu semakin rendah. Air ini memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi karena kristal es menahan air dan melepaskan garam. Air asin yang dingin ini lebih padat sehingga ia tenggelam, dan air permukaan yang lebih hangat menggantikannya, menciptakan arus vertikal yang disebut sirkulasi termohalin. Sirkulasi termohalin, air dalam dan arus permukaan yang digerakkan angin bergabung membentuk jalur yang disebut global conveyor belt. Saat air bergerak dari laut dalam ke permukaan, air tersebut membawa nutrisi bagi mikroorganisme yang merupakan dasar sebagian besar nutrisi rantai makanan di laut. Global conveyor belt adalah arus terpanjang di dunia, mengular mengelilingi seluruh dunia. Namun, arus ini hanya bergerak beberapa sentimeter per detik. Satu tetes air butuh 1000 tahun untuk melakukan perjalanan penuh. Namun, kenaikan suhu laut menyebabkan arus ini melambat, menyebabkan tekanan sistem cuaca di kedua sisi Atlantik mengalami kekacauan. Sekian
pemaparan ringkasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.